Sarul haruni, sarul alladzi la ilaha illa huwa. علمنا به شيخنا بسر النبي للنبي وسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادت صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. Adapun adab yang kemudian daripada salam, maksud kemudian sesudah salam itu ada 3 adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, imbah itu ada adabnya, itu 3 adab. Bermula adab yang pertama, sunnah bagi imam itu bahwa dibagi imam meniatkan dengan kedua salamnya itu untuk memberi salam akan makmum yang dihiga mahiga yang di belakang seberataan, dan juga segala malaikat yang hadir mereka itu sebelah kanan sebelah kiri. Nah itu jadi untuk makmum di belakang seberataan dan untuk malaikat kanan kiri termasuk jin Islam, maka itu hukumnya sunnah. Berniat mun bunyi kalimatnya assalamualaikum juga, cuma niatnya aja tuh. Dan sunnah juga bagi si makmum, tadi kan imam, ini makmum pulang meniatkan pada ketika salamnya itu menjawab akan salamnya si imam. Itu makmum. Jadi si makmum memberi salam juga, maka niat makmum menjawab salamnya si imam tadi, niatnya. Dan adab yang kedua, sunnah bagi imam itu bahwa duduk ia berhenti kemudian daripada salamnya. Imbah salam kada langsung berdiri, itu hukumnya sunnah, tapi berwirid dulu. Jadi imbah salam itu jangan langsung berdiri bagi imam, tapi berwirid dulu. Nah itu hukumnya sunnah. Demikianlah diperbuat oleh Nabi SAW dan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi waktu zaman Nabi hidup yang pernah jadi imam dan Nabi makmum itu hanya Sayyiduna Abu Bakar. Nah, yang jadi contoh tuh nah. Jadi kedua-duanya menggawi bahwa mimbah salam kada langsung berdiri tetapi berwirid. Dan sunnah bagi imam itu bahwa ia sembahyang sunnah pada tempat yang lain daripada tempat sembahyang fardu itu. Ini berlaku bagi imam dan makmum lah kedua-duanya. Jadi mbah tuntong sembahyang zuhur misalnya berwirid, lalu kini hendak menggawi ba'diyah berdiri loh kata. Nah maka menggawi sunat ba'diyahnya itu jangan di tempat kita duduk tadi, begisir salangkah kah 2 langkah kah begisir. Nah itu hukumnya sunnah begisiran kayak itu. Itu berlaku bagi imam dan bagi si makmum. Dan sunnah bagi imam bahwa ia sembahyang sunat pada tempat yang lain daripada tempat sembahyang fardu itu. Kenapa mati belain tempatnya berubah pulang mencari tempat yang baru? Nah hikmahnya diantaranya supaya banyak saksi kena lawan kita menyaksikan bahwa kita beribadah di sini kada sebutin aja tuh saksi. Itu diantara hikmahnya. Dan jika ada di belakang si imam itu perempuan, ini bergabung misalnya binan lakian berjamaah, lalu
di belakangnya ini banyak bibinian, maka janganlah pergi iya imam, termasuk makmum sama. Kalau makmum laki-laki sedangkan di situ ada bibinian, berdudi dulu, jangan kayak beraung itu baimbai, haram hukumnya. Jadi jangan pergi ya, melainkan telah pergi dulu segala perempuan itu. Nah itu. Jadi begilir aja kita. Dahulukan dulu bibinian, kecuali jamun bini kita di belakang tuh. Mau kada mau bimbai ya. Dan adab yang ketiga, apabila berhenti si imam itu, arti berhenti ini duduk hendak bawirid imbah salam, itu maksud berhenti lah. Bukuf ya kita. Duduk bawirid imbah salam. Nah, apabila berhenti si imam duduk bawirid imbah salam, maka seyoguyanya bahwa berhadap dengan mukanya itu kepada makmum. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, itu kesunahan pertama. Jadi berhadap. Jadi mbah astagfirullah mbah baca kayak mbah maghrib tuh la ilaha illallah syarikalah sudah 10 kali tuh. Ya kalau hanya batis boleh berubah. Nah, itu menghadapnya tuh ke makmum, imamnya duduk, itu cara pertama lah. Cara pertama itu sunnah hukumnya kayak itu. Atau adapun yang dimu'tamadkan. Nah, arti yang dimu'tamadkan ini yang diperpegangi oleh fuqaha para ahli fikih. Nah, bahwa hendaklah kiri imam itu kepada mihrab kayak tadi kan. Kirinya si imam ini ke mihrab tuh ke kiblat. Dan kanannya si imam ke makmum. Cakannya kiblat, sudah kiblat. Ya kalau kita berjamaah menghadap ke situ, makmum di belakang, maka cara pertama ulun menghadap ke belakang. Cara kedua kirinya ulun menghadap mihrab ke itu. Sedangkan kanan ulun menghadap makmum. Nah, inilah kebanyakan yang digunakan guru-guru kita. Kenapa? Ini yang dia mau utamatkan. Arti yang dimutamatkan tuh yang diperpegang benar tuh lah. Maka itu. Jadi boleh dua lah. Nah, kita di Banjar ini kebanyakannya yang cara yang kedua ini nih. Inilah yang diperpegangi oleh para fuqaha ahli fikih. Kalau bubuhan ahli hadis kebanyakannya menghadap ke makmum. Bahwa hendaklah kiri imam itu kepada mihrab sudah dan kanannya pada makmum. Dan makruh, nah makruh bagi si makmum berdiri berdahulu daripada bangkit si imam. Itu hukumnya makruh. Imam belum tuntung bawirid, nah si makmum berdahulu, kecuali ada hajat lah, kehendakan bakamih misal. Nah nih tuh, ayo ya mah ada hajat nih tuh, mau dilihatkan, oh kami di masjid. Ini kada dapat paulahan juga berdiri. Nah itu hukumnya makruh. Kecuali imam, kenapa aja mati makruh? Karena ini kada dapat pahala yang sempurna. Karena dapat pahala sempurna itu adalah ketika imamnya berdiri tuntung bawirid, makmum pun berdiri juga, itu dapat pahala sempurna. Jadi berjamaah tuh sakat tuntungnya aja kita dapat pahala sempurna. Dan sunnah bagi imam dan makmum itu bahwa bangkit berjalan ia pada pihak hajatnya, sama ada pihak kanan atau pihak kiri. Artinya jangan di masjid tuh jangan terlalu kunyuk-kunyuk. Hajatnya tadi kemananya, misalnya manak sandal, langsung menuju ke situ. Oh sandalnya di sebelah kiri masjid, langsung ke situ. Atau sandalnya sebelah kanan masjid, langsung ke situ. Kada usah yang berselang tawaf dulu masjid. Nah itu maksudnya sekadar hajat di kita. Dan sunnah bagi imam dan makmum itu bahwa bangkit berjalan ia pada pihak kanannya. Nah, kenapa ke bawah kah? Dan sunnah bagi imam dan makmum bahwa bangkit berjalan ia pada pihak hajatnya. Itu mah ada hajatnya, sama ada pihak kanan atau pihak kiri. Bolehlah yang mana yang menghajatakan menuju arah ke kanan atau ke kiri. Tetapi munnya kada ada hajat bang, maka jika tiada ada baginya hajat, maka sunnah ia bangkit pada pihak kanannya. Wallahu al-muwafiq. Inilah perhimpunan segala adab imam dan makmum. Itu masalah cara berjamaah. Ya kalau cara berjamaah. Jadi kalau kita melihat ada orang yang padahal kada ada gawiannya, imbah salam langsung berdiri baugah pada imam berdahulu. Nah itu berbahaya nih tuh, karena itu makruh.
Hari-hari nang itu menggawe makruh narannya. Ada nang itu ya kalau kadang mau 4 bawirid. Apalagi anggapan bawirid itu bid'ah. Nah, boleh ke rumah serang tonton TV aja. Raja bid'ah lagi. Al-faslul khamis fi fadilatil Jum'at wa adabiha wa sunnatiha wa syurutiha. Nah, itu kalau nun berarti wa sunaniha lah, nun pertama, nun kedua wa sunaniha. Wa sunaniha. Karena sunnatani sunnanun wa sunaniha wa syurutiha, sunat-sunatnya maksudnya. Bermula pasal yang kelima pada menyatakan kelebihan Jumat dan adabnya dan segala sunnah-sunnahnya dan segala syaratnya. Arti segala itu berarti banyak, ada satu tuh. Ini adab masalah hari Jumat, esok hari Jumat. Faslun fi fadilatil Jumat. Ini pasal pada menyatakan kelebihan Jumat dulu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna yaumal jumu'ati yaumun azimun azzamallahu bihi al-islama wa khassasa al-muslimina. Artinya ketahui olehmu bahwasanya hari Jumat itu yaitu hari yang amat besar lagi mulia. Jadi ujar amat, Jumat tuh hari besar lagi mulia. Yang memuliakan oleh Allah Ta'ala dengan dia hari Jumat itu akan agama Islam. Jadi agama Islam ini jadi tempat mulia gara-gara hari Jumat. Dan menentukan juga oleh Allah Ta'ala dengan dia, maksud dengan dia ini dengan hari Jumat akan orang yang muslimin. Arti menentukan itu tuh mengkhususakan, khusus orang-orang muslimin aja yang bisi hari Jumat nih tuh. Nah, umat Nabi Muhammad nih. Dan firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini Quran lah. Artinya apabila diazankan bagi sembahyang, bang kita dibangkan bagi sembahyang, artinya orang azan pertama Jumat tuh nah. Daripada hari Jumat, maka pergi segera kamu kepada zikrullah. Artinya cepat langsung bersiap-siap tulak ke masjid, itu maksud zikrullah di sini. Yakni kepada mendengar khutbah. Nah, maksudnya tulak ke masjid dan kepada sembahyang Jumat supaya ingat kamu akan Allah Ta'ala. Dan tinggalkan olehmu akan berjual beli kamu itu. Nah, jadi perintah untuk meninggalkan jual beli atau menutup toko itu hukumnya perintah wajib. Tapi ini bagi laki-laki lah. Bagi laki-laki yang wajib Jumat. Jadi mau hendak kuliah menutup toko, buka aja kada apa-apa. Cuma yang lakinya tulak, yang bini menjaga. Boleh aja nih tuh. Anak buah menjaga, tapi laki-laki wajib Jumat juga ada boleh. Maka diharamkan oleh Allah Ta'ala pada ketika mendengar bang pada hari Jumat itu, ia masih membimbangkan dengan pekerjaan dunia daripada jual beli. Nah itu arti membimbangkan tuh sibuk dalam urusan jual beli. Sedangkan hari Jumat orang sudah bang, belum juga masih mampihi kegiatan jual belinya, itu hukumnya haram bagi laki-laki lah. Ini ada tambahannya, penjelasannya bagi laki-laki. Dan tiap-tiap yang memalingkan daripada pergi kepada sembahyang Jumat, termasuk juga gawian yang membuat kita tadi kada kawa tulak Jumat, padahal kita ada aja di kampung. Nah, ini kecuali musim corona nih lah, ini lain lagi corona nih, ini ada uzur, narannya uzur. Dan sabda Nabi SAW, ujar Nabi nah, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi udrin. Nah, ini di garis bawahin nah, min ghairi udrin, kada ada uzur. Barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali min ghairi udrin, kada ada uzur, taba'allahu ala qalbih. Nah, Allah tutup hatinya, Allah kunci hatinya. Wa fil abdin akhar faqad nabadal islama wara dhahri. Nah, artinya barang siapa meninggalkan akan sembahyang Jumat 3 kali Jumat dengan tiada uzur. Kada ada uzur, garing kada,
corona pandemi kada. Nah, niscaya dimatrai oleh Allah Ta'ala atas hatinya. Maksud dimatrai itu distok, ditutup juga, dikunci, yakni dibutakan oleh Allah Ta'ala mata hatinya. Lalu orang yang sudah mata hati buta ini biasanya ciri khasnya ibadah itu ngalih kadem asik. Kenapa? Inya merasa bujurinya. Jadi orang yang buta hati itu inya merasa bujur padahal salah. Nah itu. Dan dikalamkan oleh Allah Ta'ala akan dia. Maksud dikalamkan itu dikadepakan, digelapkan oleh Allah Ta'ala akan hatinya. Maksud sekira-kira yang mana tiada menerima lagi akan kebaikan. Kebajikan itu kebaikan. Nah, hati tertutup sudah tak kunci, kada menerima lagi kebaikan, dipadahi, kada masih disuruh sembahyang, malah bebangat. Nah, nentuknya hati tertutup. Dan tiada dapat membedakan baik dan jahat. Artinya yang jahat dianggapnya kayak baik juga sudah. Maka jadilah hatinya tadi bebal. Nah, hati bebal tuh Bang. Dan pada lapas riwayat yang lain, jadi ada 2 riwayat yang mengisahkan barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut, hatinya ditutup Tuhan, dikunci Tuhan. Nah, di riwayat yang lain, barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat itu 3 kali Jumat dengan tiada uzur, maka sesungguhnya dia telah meluntarkan dia akan agama Islam pada pihak belakangnya. Maksudnya ini membuang agamanya sendiri di belakang punggungnya. Agama pakaiannya dibuangnya, pakaiannya tadi dibuangnya ke belakang. Maksudnya agama Islam kan pakaian kita, pakaian dibuang ke belakang. Nah kayak itu modelnya. Dan sabda Nabi SAW, ujar Nabi, Inna Allah azza wa jalla fi kulli yaumi jumu'atin, bukan Inna Allah, salah nih. Tuh alifnya adalah Inna lillahi. Nah itu barisnya. Inna lillahi azza wa jalla fi kulli yaumi jumu'atin 600 atiqin minan nar. Nah itu kada ada alif aja ada artinya khusus tuh. Kalaunya ada alif innallaha dibaca, tapi kalau kada ada alif inna lillahi dibaca. Artinya sangat jauh berbeda. Kalau innallaha sesungguhnya Allah, kalau inna lillahi sungguh Allah memiliki. Nah, memiliki apa? Fi qauli yaumi Jumatin, pada tiap hari Jumat 600 atiqin minan nar, 600 memerdekakan manusia dari api neraka tiap hari Jumat. Artinya bahwasanya adalah bagi Allah Azza wa Jalla di dalam tiap-tiap hari Jumat itu memerdekakan hambanya daripada api neraka 600 orang yang merdeka. Jadi siapa orang-orangnya? Kada tahu kita. Cuma yang jelas bilainya sembahyang Jumat tulak ke masjid bersungsung beribadah bertaubat lawan Tuhan bisa termasuknya di situ dimerdekakan dari api neraka, maka betulis tuh salawasan. Wa fi hadisi Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ujar Anas bin Malik nih, Nabi pernah berucap jasidin. Ujar Nabi qala atani Jibrilu alaihi salam wa fi kafihi mir'atun baydha'u wa qala hadhihi yaumul jum'at yufarriduha 'alaika rabbuka litakuna laka 'idan wa li ummatika mim ba'dika. Qultu fama lana fiha qala lakum fiha khairu sa'atin man da'a fiha bi khairin huwa lahu qismun man da'a biha bi khairin huwa lahu hismun a'tahu Allahu subhanahu iyyahu aw laisa lahu qismun zakharallahu lahu ma huwa a'zama minhu aw ta'udzu min syarrin huwa maktubun alaihi illa a'adhahu Allahu azza wa jalla min a'zama minhu wa huwa sayyidul ayyami indana wa nahnu nad'uhu fil akhirah yaumal mazidi. Qultu walima qala inna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan abyahu minal miskil abyadi fa idza kana yaumul jum'ati nazalallahu ta'ala min illiyin ala kursiyhi fayatajalla lahum hatta yanzuru ila wajhihil karim. Nah,
Tak panjang sedikit artinya. Artinya, dan tersebut dalam hadis yang menceritakan akan dia oleh Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda dengan katanya, telah datang akan daku oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan adalah di dalam tangannya Jibril itu ada cermin yang berwarna putih, yang putih, dan berkata ia Jibril, inilah hari Jumat yang mendatangkan akan dia atasmu oleh Tuhanmu. Jadi hari ini hari Jumat, yang hari Jumat itu Allah datangkan khusus untukmu, wahai Nabi Muhammad, supaya ada ia hari Jumat ini jadi bagimu menjadi hari raya. Nah, jadi ujar Jibril, ini hari Jumat nah khusus sagan pian sebagai hari raya bagi pian dan bagi umatmu yang kemudian daripadamu. Artinya bukan kita ini nah. Maka kataku, arti kataku itu maka ujar Nabi kusahut dia, apa garang kebajikan yang diberikan bagi kami di dalamnya hari Jumat ini? Artinya kebaikan apa ada di hari Jumat ini pina melebihi pada biasa? Maka kata Jibril, adalah bagi kami satu saat, arti satu saat tuh bisa 1 detik, pemahaman saah itulah, bisa 1 menit, bisa 1 jam, bisa seharian. Jadi ada di satu waktu di hari Jumat itu yang terlebih baik waktunya. Arti terlebih baik itu bagus benar waktu di situ. Barang siapa meminta doa di dalamnya itu, artinya kebetulannya berdoa di waktu yang baik nih tuh. Nah, dengan minta kebajikan yang ia ada baginya bahagian, artinya kebetulan yang ia minta tadi memang segeninya juga, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala. Nah, niscaya dijulungi Tuhan. Ini meminta di waktu yang pas tepat mustajab, kan di hari Jumat tuh ada waktu di situ. Ujar Guru Bahari, waktu di hari Jumat yang mustajab itu tuh ada ketahuan, cuma para ulama membedakan kebanyakannya waktunya itu waktu imbah waktu duha di hari Jumat. Ada juga memadahkan imbah asar, ada juga memadahkan waktu khatib naik ke atas mimbar hari Jumatan ini. Nah, cuma ada juga memadahkan seharian tuh bang, pilih waktunya di situ seharian tuh bang. Jadi pas sebenarnya minta tuh nah, dia bilang bila siapa meminta di waktu itu diberi oleh Allah Ta'ala, bila memang itu jatahnya. Atau tiada ada baginya bagian, maksudnya ini kada dapat jatah di dunia, niscaya ditaruhkan baginya yang baik itu, yaitu terlebih besar. Maksud ditaruhkan itu ditabungakan kaina di akhirat, dan itu lebih besar daripada yang dijulung di dunia. Nah, ini pemahamannya nih, pahamilah. Ini pin caranya membaca artinya aja ngalih paham jadi untung tadi dulu membaca Arabnya sudah tadi, jadi nyaman sedikit manuakan. Dan terlebih mulia. Jadi kalau kita berdoa di hari Jumat seharian, pian hari Jumat tuh berdoa aja khusus mencari waktu tadi, berarti nyata sudah kita dapat yang lah di waktu itu, dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ternyata kada kabul kehendak kita itu ditabungkan Tuhan di akhirat, dan yang di akhiratnya lebih baik dan lebih mulia daripadanya. Itu maksudnya satu perkara lah meminta kebajikan. Atau jasidin barang siapa meminta pelihara akan daripada segala kejahatan, minta tulak akan bala misal dari kejahatan nih, yang tersurat atasnya, arti yang tersurat tuh tertulis atasnya, inya misalnya ditulis Tuhan dapat kejahatan ini, nah atasnya, tapi inya minta pelihara lawan Tuhan supaya jangan ditulis, yang tulisan tuh dihapus, maka melainkan memeliharakan akan dia oleh Allah Ta'ala yang terlebih besar daripadanya. Nah, jadi penting benar hari Jumat itu kita berpinta lawan Tuhan, minta kebajikan dan minta doa tulak bala, minta hindar dari kejahatan lawan Tuhan, walaupun sudah tertulis maka dipelihara oleh Allah. Nah, jadi kalaunya orang-orang bahari itu membaca doa yang pakai mukaddam tuh nah hari Jumat bagus benar. Yang asalnya tulisannya ke neraka ke surga, yang asalnya miskin ke sugih, yang asalnya sakit ke garing ya kelak. Nah nih tuh
Tapi seadanya kada kabul-kabul bang, bukannya kada kabul, dikabulkan Tuhannya karena di akhirat itu maksudnya. Maka itu lebih baik dan lebih mulia. Dan hari Jumat itu yaitu penghulu segala hari pada kami. Nah, maksud pada kami ini pada bubuhan kita. Dan adalah kami menamai akan dia hari Jumat di dalam akhirat akan hari yang terlebih mulia. Maka kataku, ujar Nabi kan, mendengar penjelasan malaikat Jibril kayak itu, maka kataku, maka ujar Nabi, mengapa dinamakan akan yang demikian itu? Kenapa sampai nang kayak itu naran Jumat ini luar biasa? Maka kata Jibril bahwa adalah Tuhanmu Azza wa Jalla menjadikan di dalam surga akan satu sungai yang terlebih harum baunya daripada minyak harum kasturi yang putih. Maka apabila ada hari Jumat, maka turunlah rahmat Allah Ta'ala di atas kursinya, maka bertajalli oleh Allah Ta'ala bagi hambanya yang arifin, hingga melihat mereka itu kepada zat Tuhannya yang maha suci lagi maha mulia, yang layak bagi ketinggiannya dan bagi kemuliaannya. Jadi kayak ini kisahnya. Di surga nintu khusus hari hendak bertamu lawan Allah hari Jumat. Nah, cuma yang bertamu dan yang melihat itu bubuhan arifin aja. Arifin, lain haji arifin. Mudah-mudahan termasuk haji arifin juga ya kalau haji arifin 4 jam untung sidin. Nah, termasuk kita berataan juga ya kalau nah. Jadi hari Jumat itu khusus menyaksikan Allah Ta'ala, zat yang laisa kamislihi syai'un. Nah, hari Jumat itu maksudnya. Jadi mun kebiasaan kita hari Jumat tuh kita beribadah, kita besarkan hari Jumat, ada harapan kini kita termasuk melihat Allah Ta'ala hari Jumat di akhirat kaina maksudnya. Nah, dan sabda Nabi SAW, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi udkhilal jannatu wa fihi uhbita ilal ardi wa fihi tiba alaihi wa bihi mata wa bihi taqumu sa'atu wa huwa 'indallahi yaumal mazidi kadzalika tusammihi al malaikatu bis samai wa huwa yaumun nadhari ila Allah taala fil jannati. Nah, luar biasa. Artinya bermula hari Jumat yaitu hari yang terlebih baik. Paling baik hari Jumat, bahkan kalah 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kalah dong hari Jumat. Yang terbit di dalamnya matahari yaitu hari Jumat. Nah, di dalam hari Jumat dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, dan di dalamnya pun di hari Jumat juga, maksud di dalamnya itu di hari Jumat dimasukkan akan dia Nabi Adam ke dalam surga hari Jumat juga. Dan di dalamnya maksudnya pada hari Jumat diturunkan juga akan dia ke bumi. Jadi Nabi Adam turun ke bumi hari Jumat juga, masuk ke surga hari Jumat juga, diciptakan hari Jumat juga. Dan pada hari Jumat diterima taubat atasnya. Kan Nabi Adam nih model kayak sidin tuh bersalah lawan Tuhan ya kalau. Padahal tuh hikmah banglah. Nah, etiket kita Ahlussunnah Jamaah, para nabi, para rasul kadang mau bersalah, kadang mau salah tuh nah. Cuma sebagai hikmah aja. Lalu sidin minta ampun lawan Tuhan, diterimanya taubat sidin hari Jumat. Dan di dalamnya, di dalam hari Jumat itu juga ia mati. Nabi Adam meninggal dunia hari Jumat juga. Dan di dalamnya, maksud di dalamnya pada hari Jumat berdiri hari kiamat, terjadi hari kiamat pun hari Jumat. Dan yaitu dinamai pada Allah Ta'ala akan Yaumul Mazid. Artinya hari Jumat itu narannya Yaumul Mazid, yakni yang terlebih mulia. Paling mulia hari Jumat, Yaumul Mazid. Demikian lagi menamakan akan dia Yaumul Mazid oleh malaikat di dalam langit. Nah, jadi malaikat pun memadahkan hari Jumat itu Yaumul Mazid. Dan hari Jumat itu yaitu hari yang di dalamnya melihat orang mukmin akan Allah Ta'ala di dalam surga. Jadi orang mukmin yang arifin tadi melihat Allah di dalam surga tadi pada hari Jumat. Dan lagi sabda Nabi SAW, man mata, nah penting benar nah. Udah nanya hari Jumat ya kita nih. Man mata yaumul Jumat au lailatul Jumat. Man mata yaumal Jumati au lailatal Jumati kataballahu lahu ajra syahidin wa wuqiya min fitnatil khabri.
Nah, artinya barang siapa mati di dalam hari Jumat atau pada malam Jumat, niscaya disuratkan, dituliskan oleh Allah Ta'ala baginya akan pahala orang mati syahid, yakni orang yang mati pada perang Sabil. Sama dengan kayak berperang perang Sabil, dan dipelihara akan dia daripada fitnah di dalam kubur. Jadi ujar bahasa sederhananya orang Banjar, lapas siksa kubur, mati hari Jumat atau malamnya. Malamnya tuh dihitung dari hari Kamis kamarian Mbak Asar tuh nah. Jadi hari Kamis kamarian Mbak Asar, makanya di situ sudah sunnah mengitip pokok karena sudah masuk bagian wilayah malam Jumat Mbak Asar hari Kamis tuh. Wallahu a'lam. Itu fadilat Faslun fi bayani adabil Jumat ala tertibil adat. Nah nih pertemuan akan datang menjelaskan masalah adab Jumat, pelaksanaan adab Jumat. Kita menjawab pertanyaan lah. Pertanyaan pertama, sembahyang malam apa aja sembahyangnya, lawan wiritannya apa aja. Kalau guru Bahari memadahi sembahyang malam itu bagi orang yang kada biasa mengisi antara maghrib isya, maka pilihannya sembahyang malam. Tapi kalau sudah antara maghrib isya-nya penuh baisi, maka sembahyang malam tuh kurang lebih aja tuh nah. Jadi antara dua pilihannya, kalau keduanya bagus lagi. Kawa ma'isi antara maghrib isya dengan awabin. Nah, kada kawa, nah setengah jam sebelum subuh sembahyang yang model kayak imbah maghrib juga. Jadi pilihannya di situ ada dua waktu di situ. Cuma mun keduanya bagus lagi. Nah, jadi amun kada kawa sembahyang malam, nah maka waktunya di antara maghrib isya. Nah, apa sembahyangnya? Sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, atau ditambahi lagi 2 rakaat sembahyang hadiah 2 rakaat. Kalau sembahyang hadiah 2 rakaat itu amalan sisa Ramadhani. Jadi sebelum fajar sidin sembahyang sunat hadiah tiap malam tuh. Nah, taubat penting juga, hajat penting juga. Jadi antara taubat, hajat, hadiah, atau bila pian imbah baudu lalu sembahyang sunat wudu bisa juga termasuk tahajud junarnya. Jadi melihat situasi apabila kita bangunnya. Kalau kita bangunnya setengah jam atau seperempat jam azan subuh, berarti kan kada banyak waktu ya. Kalau kita wudu kada berapa pakaian orang para azan sudah. Nah paling 10 menit, nah itu sunat wudu jadi gawe. Tapi kalau kita sudah lengkap siap di sajadah waktu setengah jam lagi azan, nah itu kawa taubat 2 rakaat. Hajat 2 rakaat atau hadiah terserah aja, anak anamnya boleh, atau 2 rakaat di antara yang 3 pilihan tadi boleh juga, atau pian gawi witir semata-mata aja boleh juga karena imbah isya tadi pian belum witir, maka gawi witir 3 rakaat. Jadi imbah tuntung baudo dilihati seperempat jam lagi orang azan subuh, gawi witir 3 rakaat. Aku sembahyang witir, itu niatnya Allahu Akbar, di hati aku sembahyang witir, selesai. Berapa rakaat? 3 rakaat. Boleh 2 kali salam, 2-1, atau boleh sekali salam langsung 3 rakaat. Amun pian pang misalnya isya tadi sudah menggawi witir, lalu pian hendak menggawi witir pulang malam, boleh juga gawi pulang 2 rakaat jadi 5 totalnya. Asa cangkal, asa rajin, tambahi 2, 7, tambahi 2, 9, tambahi 2, 11, maksimal 11. Di riwayat yang lain tapi terlemah sedikit, Nabi pernah menggawi 13 witir. Nah, jadi Nabi itu baik bulan Ramadan maupun kada bulan Ramadan, Nabi selalu mengerja witir, dan witir Nabi kada kurang kada lebih dari 11. Ada kita kan bila bulan Ramadan witir menggawi 3 aja loh, kalau Nabi tetap 11. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hadis riwayat Siti Aisyah. Nah jadi
tasarah pian, boleh witir yang digawi, boleh taubat, boleh hajat. Nah cuma barang siapa kita malam itu belum menggawi witir, jangan sampai kita menggawi taubat hajat dulu karena witir itu diutamakan. Imba isya tadi kita belum menggawi witir, berarti saatnya lah kita menggawi witir. Karena ada waktu lagi sebelum azan subuh, witir digawi 3 rakaat bisa, 5 rakaat bisa. Nah karena itu yang disyariatkan yang utama. Sedangkan amaliyahnya, nah apa yang dijulungi guru pian itu dibaca. Wiritannya apa? Nah kalau pian membaca misalnya wiritannya salawat 100 kali bisa, atau munajat Ibnu Athaillah bisa, atau pian memilih membaca Quran misalnya sebagian tamat qul huwallah 3 kali, nah bisa tasarah pian. Jadi itu yang mana pian kawa dan mudah. Cuma yang bagus tuh ma'amaliyahkan istighfar dan salawat. Paling bagus salawat napa aja tasarah pian mana hafal. Nah, mana hafal. Kamilah kah 11 kali tasarah aja tuh. Itulah. Cuma yang paling bagus pian berhadap bapadah minta wiritan lawan guru. Jadi guru tuh mejasahkan itu yang paling bagus amalan. Pertanyaan yang kedua, mudahan pian sihat, mudahan Allah panjangkan umur, panjang segala-galanya. Nah ya kalau amin. Ulun 14 tahun kayak apa yang disebut sebagai wirid itu? Apakah yang selalu hadir murid leh? Wirid ya. Apakah kayak apa yang disebut sebagai murid itu? Apakah yang selalu hadir di majelis sidin atau yang selalu mengamalkan wirid yang diberi sidin? Nah, ulun minta rila guru, itu aja. Arti murid balain lawan tolib lah. Dalam hikam itu sudah dijelaskan. Ini ada tolibun, tolaba yatlubu, tolaban fahuwa tolibun. Tolibun murid, tolibun itu penuntut ilmu. Nah tolibun itu derajat penuntut ilmu yang paling rendah, tolibun. Nah, ada lagi di bawah tolibun itu kada termasuk penuntut ilmu tuh mustami'un, pendengar. Karena mendengar sambil bersandar-sandar, sambil berruku-ruku, oh kayak itu aja. Nah itu mendengar darahnya dapat pahala juga, dapat kebaikan juga. Cuma ada sahapuk yang penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu berkitab, baca tak menulis, itu tolib naranya. Nah murid ini derajatnya tinggi daripada tolib. Apa itu murid? Mim mahabbah kepada gurunya. Ra ru'yah, inya melihat gurunya, guru melihatnya. Artinya pernah bertamu tuh. Kayak pian kada pernah bertamu lang guru sekumpul, kada kau dipadakan murid guru sekumpul. Cuma pencinta guru sekumpul, jangan pada murid. Bertamu jangan suah. Karena syarat murid itu ru'yah. Melihat sidin, sidin melihat kita. Mencintai sidin, sidin mencintai kita. Murid nerannya. Mim lawan ra sudah. Lalu huruf yang ketiga ya, yakin. Kita yakin lawan sidin. Amun masih memprotes lawan sidin itu lain murid, tolibun aja kada masuk. Itu pendengar jahanyar. Nanti pendengar tuh, woi kayak tukah aja ya lah. Oh, ya kayak tukah aja. Hadang aja dulu nah aja. Itu pendengar narannya. Nah. Ya-nya yakin. Nah, dal muridun. Dal terakhir hurufnya lah dawamah. Arti dawamah itu tugul. Nah, pegadang tugul bahasa Arabnya definisinya ayyulazima majlisahu. Ayyulazima majlisahu. Dia terus-menerus menetapi, mengekali, menghadiri majelis si guru itu. Itu disebut murid artinya. Jadi mahabbah lawan gurunya, melihat dengan gurunya, yakin dengan gurunya, dan mengekali majelis gurunya. Itu disebut murid. Nah biasanya kalau sudah ada di dirinya itu 4 macam itu biasanya orang si murid tadi ini sudah melewati tahapan tolibun. Jadi bahasa sederhana kayak ini, nah kita berdengar dulu. Bagus lih ya mendengar biasa aja. Ini derajatnya biasa-biasa aja.
dapat juga pahala, mendapat kebaikan. Sekalinya hendak bakarinah lalu menuntut ilmu, lalu berkitab, tolibun naranya. Nah, tolibun, lalu paham lawan ilmu si gurun ini, lalu hendak mengamalkan. Mulai ada timbul ketujuh lawan ilmu, lawan amal, lawan gurunya, lawan kitabnya, banyak ini ketujuhnya. Nah, sudah ada naranya mahabbah. Ra-nya melihat, ya-nya yakin, yakin itu macam-macam, yakin dengan gurunya, yakin dengan amaliyahnya, yakin dengan ilmunya. Lalu karena ini sudah mulai ketujuh, lalu dawamah, mengekali, maka itu disebut murid. Sedangkan wiritan itu lain lagi. Sedangkan wirid lain lagi. Tentu kalau seorang murid ada bisi wirid, ya kalau jelas sudah itu. Dan wirid ini bisa diamalkan oleh siapa saja, bisa inya tolib, bisa inya murid, bisa inya mustami pendengar aja. Bisa aja mengamalkan. Kalau yang diamalkannya sesuai dengan jumlahnya, tetap kada berubah. Misalnya roti pul atas nih nah, diamalkannya terus menerus roti pul atas oleh siapa saja di waktu yang tetap, misalnya mbak asar harus sah isuk mbak asar baca pulang, isuk mbak asar baca pulang, maka berarti orang tuh bisi wirid caranya. Orang tuh siapa? Bisa tolib, bisa murid, bisa pendengar, bisa orang biasa saja. Nah jadi wirid ini bisa digawe oleh siapa saja. Tapi kalau murid itu tertentu, kada kawa, ya kalau. Nah, jelas saya itulah. Jadi kada paham sudah mengerti murid, ya Allah paham sudah. Nah, majelis sidin. Nomor 3, salat sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Mun surah pendeknya habis Al-Fatihah ditinggal boleh hijalah. Boleh kada bersurah jepiannya Allah. Boleh Jadi Fatihah aja langsung rukuk. Karena rakaat kedua Fatihah aja pulang langsung rukuk. Boleh aja. Asal jangan Fatihahnya ditinggal. Nah, Fatihahnya rukun, walaupun sunnah tapi gawiannya tetap rukun. Nah, boleh ditinggalin tuh langsung aja meringkas ya kala. Nah. Yang keempat, ulun ikut salat tarawih di masjid cuma 8 rakaat aja lalu bubar. Dan ulun teruskan di rumah yang kayak orang nah yang ulun tanyakan, apakah harus salat witir lagi sedangkan ulun di masjid sudah witir juga? Nah itu tasarah pian tadi kayak tadi penjelasannya. Jadi witir ninto minimal 1, tapi mau diamalkan makruh. Mun wayah darurat tiada mengapa. Nah yang bagusnya ninto aqallul kamal, sekurang-kurang sempurna 3. Nah, derajat tinggi dari 3 5, lebih tinggi lagi derajatnya 7 5 7, lebih tinggi lagi 9, lebih tinggi lagi 11. Nah jadi karena pian tadi di masjid hanya 3 rakaat ya kalau berarti masih ada kesempatan menggawi witir lagi bisa menambah. Boleh pian tambah 2 rakaat pulang, atau kada perlu berwitir lagi bisa aja. Lalu pian hendak menambahi tarawih pulang, tambahi witirnya digawi lah, boleh digawi boleh kada. Cuma bila pian gawi witir pulang tutup dengan 2 rakaat itu meninggiakan derajat witir pian yang asalnya 3 jadi 5, maka derajat witir pian bertinggi. Tapi seandainya masih itu memakai witir yang di masjid aja bang, hasil aja juga. Nah ini tuh jelas saya lah. Jadi apakah harus salat witir lagi sedang di masjid sudah witir juga? Tasarah pian jawabannya. Ya kalau boleh witir lagi, boleh kada. Cuma bila menggawi pulang pian lawan witir, derajat witir pian bertinggi. Nah itu aja toh. Yang kelima, bolehkah kita berzakat fitrah dengan duit? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi zakat dalam hukum Islam itu secara umum ada 2, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat harta
itu identik dengan duit. Zakat harta, zakat mal dengan duit. Kalau zakat fitrah wajib dengan baras khut. Imam Syafi'i, kita Imam Syafi'i kok. Nah, kalau dengan duit kada sah. Kalau Imam Syafi'i dan kita Imam Syafi'i, Bapak udah menjelaskan lagi pada Imam Syafi'i, mensurah Imam Syafi'i juga. Mayoritas Nusantara nih Imam Syafi'i. Bolehkah pakai duit? Kalau jadi Imam Syafi'i kada sah, kada sah. Selama baras masih ada orang berjual, di higa rumah seorang orang menjual baras, kenapa pakai duit? Ya kalau kecuali barasnya kada ada darurat, nah ayo jam mengikut Imam Hanafi yang sidin pakai duit. Boleh ya, seorang imam empat Imam Hanafi kada juga ya kalau sembahyangnya kita Imam Syafi'i, bodohnya Imam Syafi'i, timbul sekali berzakat dengan empat pakai duit. Nah, jadi kain aja lu mau pati guru-guru bahari aja juga. Ya Allah, bukan berarti guru-guru itu kada tahu masalah yang zakat duit boleh pakai zakat duit ada, bukan kada tahu, cuma orang disiplin mazhab. Nah, kayak guru almarhum guru Judi Bahari ditakuni orang, kada sah jasidin. Zakat fitrah itu wajib pakai duit. Ya kalau lalu orang kada paham, bosidin tuh ya kada tahu ilmunya naham. Nyawa yang bengong, orang tahu Cuma ini namanya disiplin bermazhab. Kita hati-hati jangan sembarang umpat mazhab kalau kita memang sudah Imam Syafi'i. Nah, jadi ulun jawabakan lah dalam kitab Datuk Kalampayan, zakat fitrah wajib pakai makanan pokok. Makanan pokok kita beras, bayarlah dengan beras. Bahasa Arabnya khut. Kalau pakai duit, Datuk Kalampayan memadahkan kada sah. Alim kasidin, alim benar, siapa yang lebih pada sidin alimnya? Ada sidin menganjurkan pakai duit. Walaupun sidin tahu pakai duit itu mazhab yang lain ada. Wah ini hanya bibiya mendengar boleh juga pakai duit, boleh jangan kayak benar alim pada Datuk Kalampayan kayak itu. Ulama-ulama yang guru-guru itu tahu juga. Cuma kita tuh biasakan disiplin bermazhab. Mbah mendengar di YouTube nya ada ceramah Bang Ustadz yang viral ya kalau nya pakai baras seini, kalau pakai duit seini ya lumah ya bang itu. Lalu ada yang pakai duit pakai boleh ya kalau. Nah, itu narannya ya tadi ti mah ya bang mazhab narannya. Nah, jadi kita biasakan bermazhab. Mulai sudah bermazhab nih tuh sesuai aturan. Nah, Imam Syafi'i memadahkan kada sah zakat fitrah kecuali dengan makanan pokoknya. Nah itu kecuali pian ngalih mencari baras. Orang berjual kada ada. Hanyar mengumpati Imam Hanafi betaklid dengan menggunakan duit dengan harga itu pun juga 2,7 bahkan lebih dari itu. Kalau kita kan 2,5 aja loh. Kalau baras Imam Hanafi lebih banyak lagi timbangannya. Karena dalam kitab tuh zakat fitrah tuh satu sa. Sa itu bahasa Arab. Artinya kalau diterjemahkan ke kita gantang. Satu sa. Nah, satu sa Arab diterjemahkan ke kiluan atau kalitaran kita nih itu yang berbeda-beda tuh para imam. Nah, berbeda-beda. Kalau terjemahan Imam Hanafi dari satu sa ke kilo kita ke kita sekarang nih itu lebih banyak daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau pian menggunakan duit jangan model kayak nilai kayak Imam Syafi'i. Paham lah pian nih. Nah itu yang bisa salah paham lalu kita timbul kada sahnya sebab lalu antara atau pian pakai duit senilai dengan ukuran Imam Syafi'i lalu antara ka Imam Hanafi kada sah karena kada sampai ukurannya, ka Imam Syafi'i kada sah karena pakai duit. Paham lah pian? Jadi hati-hati ini harus jeli. Jangan asal-asal duit aja. Maka lebih selamat pakai baras. Pakai duit pang aja. Orang ini ketujuh lawan duit ya itu zakat harta. Jadi dujulung itu zakat hartanya pakai duit.
Makanya dalam zakat fitrah itu kan mestinya 2,5, 2,5 kilo ya kalau. Nah, ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi, ujar wali-wali, lan tanalal birra hatta tunfiqa bima tuhibbu. Lan tanalal birra hatta tunfiqa bima tuhibbu. Engkau tidak akan memperoleh pahala yang sempurna kecuali engkau memberikan sesuatu yang didirimu yang engkau pun ketujuh menerima itu. Kira-kira kita nih menerima zakat fitrah 2,5 kilo. Ternyata yang seikungnya menjulungi kita langsung 3 kilo, ketujuh mana yuk? Nah, kita ketujuh yang dibanyaki, maka berilah orang dengan cara dibanyaki juga. Bima tuhibbu. Kada sempurna, kada dapat pahala bujur-bujur sempurna kita kalau kita memberi sesuatu kecuali yang kita beri apa yang kita ketujuh juga. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Jadi hati-hati memahami ini. Bar zakat fitrah itu nah. Ya gara-gara kada bujur-bujur belajar lantak paku di papan, ilmu dadangaran kada belajar di kitab bujur-bujur, lalu memaham napa yang nyawa makan itu juga aja. Nah lalu seorang hari-hari beras yang 5.000 sekilo yang buluk itu dijulung ke orang. Sah aja kah? Sah aja. Tapi ada yang sempurna, ada yang kada. Makanya dilihat dulu kemampuan kita itu nah. Kalau mampu kita hanya sah itu, hanya beras yang harga 5.000 sekilo, maka julungilah itu. Itulah kemampuan kita. Tapi kalau kita bisi duit 750 triliun, tapi karena kita mulai bahari kala mahir mahimat, gari pupuyo sabulan hanya habis seikong, mulai bahari mulai lagi miskin maimit. Pokoknya sanga hambatakan ke piring nah, ke piring anak, piring bini, tak makan nak aja, simpan pulang gari pupuyo tadi. Jadi makan inguh pupuyo aja sepiring habis. Isok sanga pulang nih tuh, sebulan hanya habis seikong. Pas sudah sugih bisi 750 triliun masih tetap kaya orang miskin. Misal kita nangai aja. Napa yang kita makan? Napa yang sudah makan beras buruk tadi tuh. Beras dulu kah? Itu dijulung. Ini luput nih. Luput bin salah. Yang bujur nih tuh berikan sesuatu yang terbaik kepada orang. Sedangkan dalam kitab napa yang kamu makan itu juga yang dijulung. Itu bahasa Arabnya tuh khut, makanan pokokmu. Apa makanan pokokmu itu juga jenisnya. Itu maksudnya kalau jenis makanan pokokmu beraslah yang dijadikan zakat fitrah. Jangan gumbili, jangan jagung, jangan gandum. Tapi kalau makanan pokokmu itu jagung jualah yang dijadikan beras fitrah. Jangan beras, itu maksudnya. Paham lah pian nek? Nah, tapi sedangkan yang kita bayarakan untuk ke orang, untuk zakat fitrah, kita lihat kemampuan kita. Mungkin kita kawa mampu menukar beras yang harga sekilonya 20.000, tukar nih toh. Segen beras zakat fitrah, zakat diri seorang, hakunlah nilainya rendah. Imbah itu pulang. Coba lihat, lantana lal birra hatta tunfika bima tuhibbu. Kita tuh menerima beras barian orang yang berasnya jadi harga 20.000, katujuh kah? Atau mana ketujuhnya dengan yang menerima beras harga 5.000 sekilo? Ketujuh mana yo kita nih? Kira-kira ketujuh yang mana? Manusiawinya nih. Ketujuh yang talarang loh. Kayak itu juga orang. Nah, jadi julung yang terbagus. Apalagi pun dibuati di situ susu sabalik, hintalo satabak, minyak lamak pulang. Apalagi itu limus. Julung ke orang miskin, yang orang miskin itu diutamakan keluarga kita juga. Itu diutamakan dulu. Miskin, keluarga kita juga utamakan. Nah, jadi berasnya 3 kilo, yang harga sekilonya yang terbagus. Pian buati pulang situ minyak lamak, apalagi situ susu, amplok, zakat hartanya pulang misalnya nih. Nah, itu yang sempurnanya kayak itu bagusnya. Cuma wajibnya tadi 2,5 kilo aja bang lah. Nah itu wajibnya 2,5 kilo. Nah, julung lawan dan sanak pian kah yang miskin. Kadusa ke Palestina kejauhan. Ke Palestina. Nah, jelas saya lah. Tuh. Jadi pertanyaan pian, bolehkah kita berzakat fitrah dengan duit? Kada boleh, ujar Imam Syafi'i.
والله أعلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.